Tom Haye semingah jika benar Kevin Dix dan Ula Romeni hadir di skuad timnas Indonesia. Gelandang timnas Indonesia, Tom Haye senang dengan kabar dua calon pemain naturalisasi Kevin Dix dan Ula Romeni masuk dalam radar skuad Garuda. Kualitas mereka sangat bagus, saya senang jika mereka bergabung dengan kami, timnas Indonesia akan semakin kuat, ujar Tom Haye kepada Antara. Menurut pesepak bola berdarah Belanda tersebut, selain berkemampuan baik, Dix dan Romeni juga mempunyai pengalaman berkarier di Eropa yang berharga untuk skuad Garuda. Pengalaman kedua pemain tersebut tentu bisa membantu timnas Indonesia berbicara banyak di ajang-ajang penting dan bergengsi, tambahnya. Saya yakin tidak lama lagi timnas Indonesia bisa tampil di Piala Dunia, kita tahu progres yang sudah berjalan sangat positif, tutup Tom Haye. Kevin Dix dan Ula Romeni merupakan pemain luar negeri keturunan Indonesia yang sedang diusahakan PSSI agar mau perkuat timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ST, menyodorkan daftar pemain naturalisasi atau keturunan untuk masuk ke dalam skuad timnas Indonesia ke PSSI. Sebelumnya, Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir mendorong Shin Tae-yong agar segera menyerahkan daftar rekomendasi pemain keturunan. Kabar baiknya, Shin Tae-yong kini sudah memberikan daftar rekomendasi pemain keturunan tersebut kepada PSSI. Untuk striker sendiri saya hari ini sudah mengajukan rekomendasi pemain keturunan kepada Pak Ketum hari ini, jadi Pak Ketum pun sudah bicara akan bantu agar prosesnya semakin cepat, kata Shin Tae-yong kepada awak media di Korea Selatan. Pemain tersebut memiliki kemampuan yang cukup untuk mempertajam lini serang timnas saat ini, tambahnya. Saya tentu tidak bisa menyebut nama tersebut secara rinci, ia bermain di Liga Belanda, Grade A, tegas Coach Shin. Timnas Indonesia saat ini masih jauh dari kata sempurna, tentu amunisi tambahan berupa pemain keturunan akan sangat membantu. Terlebih timnas Indonesia akan berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3, yang tentu membutuhkan talenta-talenta pemain keturunan yang bermain di Eropa. Media Vietnam, Soha, VN. Panik mendengar isu timnas Indonesia segera kedatangan striker top Eropa, Kenzo Goudmin sebagai pemain naturalisasi tambahan. Soha VN menilai, pemain naturalisasi tambahan di skuad timnas Indonesia bakal merepotkan tim di Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun mengindikasikan akan terus mendatangkan pemain naturalisasi tambahan. Diharapkan, pemain naturalisasi tambahan ini dapat memperlancar jalan timnas Indonesia melaju jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kembali, kita memerlukan 2x11 pemain tim senior yang sama levelnya, kalau kita mau terus lebih baik lagi karena kompetisi akan makin tinggi, kata Erick Thohir kepada awak media. Pertandingan, kualifikasi Piala Dunia 2026, akan makin berat, semua negara juga ingin tampil di Piala Dunia, karena ingat, jatah Asia kan 8,5. Siapa yang enggak pengen lolos Piala Dunia 2026? Tambah mantan Presiden Inter Milan ini. Untuk Kenzo Goudmin, pemain yang mentas di Liga Top Eropa, baru-baru ini membuat pernyataan yang cukup mengejutkan. Pemain berusia 22 tahun tersebut menyebut ia memiliki keturunan dari Suriname, Belanda dan Indonesia. Apakah ini pertanda Kenzo Goudmin segera memperkuat timnas Indonesia? Indonesia menaruh harapan besar agar tim nasional mereka bisa mengungguli lawan-lawannya di Asia Tenggara, termasuk tim Vietnam, karena bakal menambah bintang dari Eropa, tulis Soha dalam artikel yang mereka buat. Federasi Sepak Bola Indonesia berencana menambah bintang naturalisasi asal Eropa untuk melengkapi timnas berlaga dalam waktu dekat, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3, lanjut Soha. Jika nama di atas benar bergabung, kekuatan timnas Indonesia diprediksi jauh lebih kuat ketimbang sekarang. Dengan begitu, peluang timnas Indonesia melaju jauh di Piala Dunia 2026 zona Asia terbuka lebar. Anggota Exco PSSI, Yunus Nusi memberikan tanggapannya soal kabar Ketua Umum Erick Thohir bakal melakukan Zoom dengan salah satu pemain keturunan. Sebelumnya, Erick Thohir mengungkapkan bakal menjalani video conference dengan beberapa pemain keturunan, akan tetapi ia tidak menyebut siapa saja pemain yang dimaksud, ia hanya menyebut kalau pemain tersebut bermain regular di Liga 1 Belanda.
Menanggapi hal itu, Yunus Nusi mengaku hal tersebut masih akan dibicarakan bersama seluruh anggota PSSI. Ya, kita kemarin sudah berencana melakukan komunikasi dengan sang pemain, ujarnya kepada awak media. Lebih lanjut, pihak PSSI sudah pernah berkomunikasi lewat DM Instagram beberapa minggu yang lalu. Kita belum melakukan Zoom, tapi beberapa minggu yang lalu saya sudah melakukan komunikasi dengan sang pemain, alhamdulillah dapat respon positif, kata Yunus Nusi. Ya, kita memang perlu pemain striker yang berkelas, makanya PSSI terus berusaha mencari pemain tersebut, pungkasnya. Nama Jadon Slory mungkin bisa jadi salah satu referensi buat timnas Indonesia yang sedang gencar mencari pemain keturunan berkualitas dari Eropa. Jelang tampil di sejumlah ajang bergengsi, PSSI dan pelatih timnas Indonesia memang terlihat aktif memantau para pemain keturunan yang berkualitas di luar negeri. Satu nama lagi yang mungkin bisa jadi opsi buat PSSI untuk dinaturalisasi yakni Jadon Slory asal klub Liga Belanda, Feyenoord U21. Jadon Slory yang masih berusia 19 tahun itu diketahui memiliki darah Indonesia, Suriname dan Belanda. Berposisi sebagai pemain depan, Jadon Slory punya segudang kualitas yang membuatnya layak jadi pilihan buat timnas Indonesia. Berikut admin coba mengulas profil serta potensi dari Jadon Slory, penyerang berdarah Indonesia di kompetisi Eropa. Jadon Slory merupakan pesepak bola muda asal Belanda yang lahir di kota Blarik pada tanggal 9 Mei 2005 silam. Dilansir dari keterangan akun Instagram Indonesia Abroad, diketahui bahwa Jadon Slory memiliki garis keturunan Indonesia serta Suriname dalam dirinya. Jadon Fernando Slory adalah pemain sayap kanan berdarah Belanda Indonesia Suriname yang juga bisa bermain sebagai striker, kini bergabung dengan Feyenoord U21, tulis akun tersebut. Berikut ini respon PSSI terhadap keinginan salah satu pemain yang ingin membela timnas Indonesia. Adapun pemain yang dimaksud adalah Kenzo Goudmin, penyerang Excelsior Rotterdam yang bermain untuk Eredivisie Belanda. Bermain di kasta tertinggi sepak bola Belanda membuat pernyataan dari Kenzo Goudmin mendapat sorotan dari masyarakat Indonesia. Pemain berusia 22 tahun tersebut memang jadi salah satu nama baru yang paling diinginkan warganet tanah air untuk membela timnas Indonesia. Pemain yang memiliki segudang pengalaman di salah satu kompetisi terbaik di Eropa ini dinantikan untuk membela timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengaku terbuka dengan peluang untuk menaturalisasi Kenzo Goudmin. Kemungkinan ini juga terbuka untuk para pemain lain yang memiliki darah Indonesia sesuai regulasi FIFA. Jadi, siapapun yang punya darah Indonesia yang merupakan persyaratan FIFA, PSSI akan terbuka, kata Erick Thohir. Saya dengar ada pemain grade A yang bermain di kasta tertinggi Liga Belanda ingin bela timnas Indonesia. Namun sang pemain belum mengontak saya sampai sekarang, saya masih menunggu. Banyak pemain keturunan yang menyatakan ingin bela timnas Indonesia, entah lewat Instagram, TikTok dan sosial media lainnya. Saya cukup menikmati rumor seperti ini, setidaknya hal seperti ini bisa membuat negara lain memperhitungkan kekuatan timnas Indonesia. Jadi nikmati saja. Saya, PSSI, dan Coach Shin Tae-yong akan memberikan yang terbaik untuk kemajuan timnas Indonesia, pungkas Erick Thohir. Pelatih timnas Malaysia, Kim Panggon, memprediksi bahwa timnas Indonesia bakal jadi negara terkuat di Asia Tenggara dalam waktu dekat. Hal itu disampaikan usai timnas Indonesia berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kim Panggon menyatakan seperti itu tentu karena tak luput dari prestasi yang baru saja diraih timnas Indonesia. Seperti diketahui, skuad Garuda sukses melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sekaligus mendapat tiket Piala Asia 2027. Kim Panggon berpendapat, dengan sejarah yang terus tercipta, timnas Indonesia akan menjadi negara terkuat di Asia Tenggara. Walau begitu, kompatriot Shin Tae-yong ini juga mengingatkan Malaysia untuk tidak mau kalah dengan prestasi negara tetangganya ini. Menurut saya, Indonesia akan segera menjadi tim terdepan di wilayah Asia Tenggara. Mereka telah berupaya keras, namun bagi Malaysia, kami harus terus memberikan tantangan. Kami harus terus menantang, tutur Kim Panggon, dipetik dari Makan Bola, Kamis, 13 Juni 2024. Media Vietnam iri timnas Indonesia berpotensi diperkuat 6 pemain keturunan tambahan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Media Vietnam, Soha, VN, iri melihat timnas Indonesia berpotensi diperkuat 6 pemain keturunan tambahan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Soha, VN menilai, langkah yang diambil PSSI untuk timnas Indonesia merupakan cara untuk melewati apa yang dicapai timnas Vietnam di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia akan bersaing dengan negara-negara top Asia seperti Jepang, Korea Selatan hingga Irak untuk memperebutkan 6 slot lolos Piala Dunia 2026 yang tersedia di babak ketiga. Demi bersaing memperebutkan tiket Piala Dunia 2026, sulit bagi timnas Indonesia mengandalkan pemain yang ada sekarang. Timnas Indonesia membutuhkan tambahan pemain diaspora yang memiliki kualitas grade A. Indonesia berpotensi menambah pemain naturalisasi, memanfaatkan peluang melampaui pencapaian timnas Vietnam, tulis Soha dalam judul artikel yang mereka buat. Setidaknya ada 6 pemain yang bermain di Eropa berpeluang memperkuat timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini di Asia Tenggara, timnas Vietnam menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang bisa meraih kemenangan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia, lanjut Soha. Dengan diperkuat banyak pemain naturalisasi, timnas Indonesia berpotensi melampaui prestasi timnas Vietnam asuhan Park Hang-seo di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia, tutup Soha. Bek timnas Belanda menegaskan dirinya tidak sabar ingin bertanding menghadapi timnas Indonesia di ajang Piala Dunia maupun persahabatan. Pemain berusia 32 tahun itu menyimpan harapan besar tim Merah Putih bisa berlaga di Piala Dunia pada masa mendatang. Hal itu diungkapkan Van Dijk tak luput dengan banyaknya pemain Belanda yang memiliki keturunan Indonesia. Tentu saja saya berharap Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Dan saya bisa bermain melawan Indonesia yang sekarang diperkuat banyak pemain berdarah Indonesia-Belanda, ujar Van Dijk dikutip dari NSP Sport. Menurut pemain Liverpool tersebut, materi pemain yang dimiliki timnas Indonesia senior saat ini sangat bagus. Mereka bisa mewujudkan impian bermain di level tinggi seperti yang diharapkan publik sepak bola nasional. Kita lihat, tim Indonesia saat ini sangat bagus, banyak pemain muda, banyak talenta. Jika mereka bisa membangun, berkembang bersama-sama sebagai sebuah tim, maka Indonesia bisa melangkah lebih jauh, tambah Van Dijk. Dengan adanya pemain berkelas dari Belanda, saya yakin Indonesia mampu melangkah ke ajang paling besar, pungkasnya. PSSI akui akan mendekati pemain naturalisasi grade A untuk ikut gabung skuad timnas Indonesia. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga menjelaskan saat ini PSSI terus mendekati pemain yang akan dinaturalisasi untuk bergabung dengan skuad Garuda dan membela timnas Indonesia pada masa yang akan datang. Sesuai kata Pak Ketua Umum, PSSI Erick Thohir, jika Indonesia lolos round 3 maka akan cari pemain grade A lagi, ujar Arya dikutip dari Antara. Nah sekarang kita sudah lolos round 3, jadi tunggu saja kejutan dari PSSI soal pemain grade A yang akan datang, lanjutnya. Arya menjelaskan perekrutan pemain naturalisasi merupakan proses yang sangat panjang. Ada banyak pemain grade A, pemain inti di sana, tapi yang pasti kalau dia belum sampai ke Indonesia, kita tidak mau ngomong panjang lebar, imbuh pendiri klub Sada Sumut itu. Arya yang juga merupakan staf khusus Menteri BUMN itu kemudian menjelaskan Erick Thohir memiliki peran yang sangat besar untuk meyakinkan agar para pemain keturunan mau berpindah kewarganegaraan menjadi WNI. Kita beruntung punya ketua umum ex-presiden Inter Milan, kemudian dia juga punya klub sepak bola, Oxford. Jadi ketika dia cari pemain berdarah Indonesia, itu informasinya akan banyak, dan beliau punya tim juga untuk melihat bagus atau tidaknya itu pemain, jelas Arya. Lalu kita beritahu Shin Tae-yong, ini ada pemain, Anda tertarik tidak? Sepanjang yang diusulkan Pak Erick, ST tidak menolak juga karena bagus-bagus. Kemudian Pak Erick akan bicara empat mata dengan pemain, lewat video call biasanya, dia akan diskusi dan akan paparkan kepada si pemain, visi misi timnas dan target timnas, dan bagaimana mereka akan diberi ruang untuk bermain, pungkas Arya. Asnawi Mangkualam mengklaim timnas Indonesia akan bertambah kuat untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia yakin skuad Garuda bisa bersaing dalam ajang tersebut. Asnawi mengatakan timnas Indonesia akan dihadapan ujian berat dalam fase ketiga ajang tersebut.
Namun, dia pastikan timnya tidak akan gentar dan malah bakal bertambah kuat. Harus optimis, karena kami banyak pemain-pemain yang akan datang nantinya. Akan saling berganti, Ket Asnawi di Jakarta, belum lama ini. Pemain Port FC itu mengatakan segala kemungkinan dalam sepak bola memang bisa terjadi. Jadi, dia pastikan timnas Indonesia masih punya mimpi tampil dalam pesta sepak bola dunia itu. Kami selalu optimis bisa ke Piala Dunia 2026, harus optimis dan jangan lupa supportnya, ucapnya. Shin Tae-yong cari kiper keturunan untuk timnas Indonesia di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, membuka peluang untuk mencari kiper keturunan buat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan memulai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 5 September 2024. Tim berjulukan skuad Garuda itu bakal melahap 10 pertandingan. Timnas Indonesia masih memiliki Martin Paes yang telah menjadi warga negara Indonesia, WNI, sejak akhir April 2024. Namun, kiper FC Dallas itu belum mendapatkan persetujuan FIFA terkait perpindahan federasi. Memang, jika ada kiper yang berdarah Indonesia dan performanya baik, pastinya akan diajukan untuk dinaturalisasi lagi, ujar Shin Tae-yong. Proses perpindahan federasi Martin Paes juga masih belum selesai, kita harus mencari lagi, tegasnya. Legenda Malaysia, Safei Sali, tajuk timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Safei Sali pun tak segan menyebut timnas Indonesia mencetak sejarah dengan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia untuk pertama kalinya. Timnas Indonesia kembali ciptakan sejarah baru, tulis mantan striker Malaysia dalam caption Twitternya. Selamat untuk timnas Indonesia. Saya pribadi berharap semoga Indonesia mampu menjadi wakil Asia Tenggara di Piala Dunia 2026 nanti, lanjutnya. Indonesia menorehkan sejarah dengan mencapai babak ketiga kualifikasi Piala Dunia untuk pertama kalinya setelah menang 2-0 atas Filipina di kandang sendiri. Timnas Indonesia mengikuti jejak Irak sebagai perwakilan grup F yang lebih dulu lolos, pungkas Safei Sali. Namun, timnas Indonesia racikan Shin Tae-yong tak bisa santai berlama-lama. Sebab, sederet lawan kuat sudah menanti timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebanyak 18 negara ini akan dibagi ke dalam 3 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 6 negara. 2 tim teratas di masing-masing grup, 6 negara, berhak lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim-tim yang finish di posisi 3 dan 4, 6 negara, melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lantas, kapan drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dilakukan? Sesuai jadwal, drawing digelar di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024.